Hoa bestinya kata Ani, masih dengan kehuru-haraan pelaporan dan terkantor polisian. Dan kali ini lanjutan mengenai laporan Dr. Reza Gladys yang baru-baru ini melalui kuasa hukumnya membantah kliennya mengeluarkan uang 4 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut. Jadi ditegaskan oleh sang pengacara kalau kliennya itu sebenarnya diancam. Klien kami ini diancam, ya. Pengancaman yang dilakukan itu jelas, buktinya ada di dalam bukti chattingnya. Sebagai contoh ya, ada bahasa titik, kamu akan hancur, kayak gitu. Nah, ini contoh ya. Nah, tapi itu udah kami serahin. Ada bahasa pengancaman kalau dia tidak serahin itu. Dan kalau mau ketemu harus begini. Nah, jadi artinya klien kami itu kalau mau ketemu harus begini. Kalau enggak begini. Paham ya maksudnya ya? Nah, saya tidak boleh sebutkan itu. Ya, kalau mau ketemu harus begini, setelah ketemu begini. Gitu dia. Begini, jadi begini. Terus nanti kalau ketemu begini. Ya udah Besti, pahamin aja ya. Mungkin nggak semua bisa ia sampaikan secara gamblang. Anyway, mengenai review yang dilakukan dan diduga kuat merupakan awal dari laporan kasus ini, kuasa hukum Reza Gladys menegaskan terkait pernyataan overclaim adalah hoax. Karena menurutnya pernyataan pihak NM dan kawan-kawan perihal membeli produk kliennya di bulan Oktober atau November itu adalah kebohongan. Karena kliennya sudah nggak menjual produknya di bulan tersebut. Dan mengenai pernyataan overclaim yang menurutnya diduga merugikan kliennya itu seperti yang dilakukan oleh akun Doktif, membuat Julianus Paulus Sembiring selaku pengacara Reza Gladys ini pun datang ke BPOM memutuskan untuk menyurati Badan POM untuk mendapatkan pernyataan tertulis mengenai kedudukan hukum kliennya. Bahwa adanya pernyataan di media sosial oleh inisial NM dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa membeli produk milik klien kami, kalau tidak salah saya dengar itu Oktober atau November. Ya. Di sini kami sampaikan bahwa klien kami tidak lagi menjual produk tersebut pada bulan yang disampaikan oleh inisial NM dan kawan-kawan. Itulah salah satu kebohongan. Yang kedua, kebohongannya adalah tentang pernyataan-pernyataan yang menurut kami itu tanpa hak, yang menyatakan overclaim terhadap produk klien kami yang sebenarnya klien kami ini sudah melalui proses sebagaimana peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 dan peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022 terhadap produk yang dikeluarkannya. Nah, jadi dengan peristiwa-peristiwa ini sehingga kemudian rekan-rekan perlu dipertegas pernyataan kami bahwa yang boleh menyatakan dan melakukan mempunyai kewenangan dalam pengawasan Badan Obat dan Makanan adalah Badan POM. Ya. Yang kedua, tidak boleh adanya kegiatan-kegiatan yang seperti yang dilakukan oleh akun Doktif tersendiri. Sehingga kemudian kami membuat surat kepada Badan POM untuk mendapatkan pernyataan tertulis dari Badan POM RI untuk memperkuat kedudukan hukum klien kami. Sementara itu, mengenai review produk, menurut kuasa hukum dari Reza Gladys ini pun, BPOM lah yang punya wewenang, bukan influencer atau Doktif yang bisa menyatakan overclaim. Dan mengenai produk kosmetik yang dianggap berbahaya, dikatakan olehnya untuk jangan melakukan review-review, tetapi laporkan aja katanya ke BPOM. Sudah jelas Prof. Taruna menyatakan itu tidak boleh. Artinya kalau akun Doktif itu menyangkal pernyataan Kepala Badan POM, berarti dia melawan konstitusi. Ya, jadi setiap warga negara yang mencoba untuk melawan konstitusi itu adalah perbuatan melawan hukum on-domestic debt. Ya, itu setiap orang yang dirugikan terhadap perbuatan melawan hukum itu dapat melakukan upaya-upaya hukum. Seperti itu dia. Sebenarnya kalau kita melihat ada dugaan-dugaan yang kita anggap dalam produk kosmetik yang seperti sekarang ini berbahaya, ya jangan lakukan review-review, tapi laporkan kepada Badan POM. Biarlah nanti Badan POM yang akan melakukan
uji lab tersendiri di laboratorium yang dia miliki, kemudian dia akan review kembali. Karena yang memiliki wewenang itu adalah Badan POM, bukan akun-akun doktif atau influencer yang sekarang ini yang menyatakan tentang overclaim. Baik, jadi ketepatan sebelum tadi kami datang ke Badan POM RI, kami juga sempat singgah di BSN RI. Ya, jadi sebenarnya yang mengatur tentang regulasi itu adalah dituangkan dalam Undang-Undang 20 tahun 2014. Di situ terkait masalah standarisasi nasional, ya, terkait akreditasi laboratorium itu atau LPK melakukan uji lab terhadap yang mau dia ujikan. Nah, tapi kalau kemudian sekarang ada influencer ya, saya katakan influencer melakukan uji lab secara mandiri yang kemudian itu tidak memiliki kompetensi, ya, artinya kalau ada di medsos kan dikatakan verifikasi dan sebagainya, itu bukan seperti bahasanya. Yang adalah tentang soal akreditasi, ya, kompetensi itu yang dikeluarkan oleh BSN itu sendiri dengan kannya, ya, disebutkan Komite Akreditasi Nasional. Nah, jadi kalau laboratorium itu yang belum memiliki sertifikasi dari KAN, maka tidak boleh melakukan uji lab. Jadi Besti, kuasa hukum Reza Gladys ini pun mengatakan dari laporan yang ia layangkan kepada terlapor, pihaknya menduga keras adanya sindikat yang menggunakan istilah menyelamatkan masyarakat dan menggunakan bahasa overclaim terkait dengan dugaan pemerasan. Meskipun mengenai adanya pengujian lab sendiri yang dilakukan oleh para influencer dan juga doktif tidak berani ia sebut ilegal atau tidak sah. Gimana ya maksudnya Besti? Coba cek aja nih Besti. Oke, jadi saya tidak bilang itu tidak sah, tetapi harus memiliki akreditasi dari BSN, ya, dengan logo KAN, seperti itu dia. Baik, jadi sebelumnya kan sudah saya sampaikan, kami menduga kuat ini sepertinya ada sindikat, ya, yang tersistematis dan masif dengan istilah melakukan penyelamatan kesan masyarakat dan memakai bahasa overclaim. Ya, jadi kalau kaitannya dengan pemerasan, ya dugaan kami ini adalah sindikat. Ya, menyelamatkan, bahasanya adalah menyelamatkan kesehatan masyarakat, tetapi tujuannya dugaannya 368. Seperti itu dia. Bingung Besti Yani. Jadi kalau menurut kalian soal review produk yang selama ini kalian lihat di sosial media, apakah membantu dan merasa diselamatkan, atau justru merasa reviewer tersebut merugikan para owner skincare dan para resellernya? Isi jawaban kalian di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe biar dapetin video kece lainnya di Kata Ani. Pasti Kata Ani dong.